Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman dan Islam yang senantiasa paling kita syukuri saat ini. Dan nikmat kesehatan yang sangat luar biasa manfaatnya bagi kehidupan kita, karena hakikatnya kesehatan itu sangat mahal. Salawat beserta salam bagi kita limpahkan kepada Nabi Adam dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan kepada kita selanjutnya yang senantiasa kita hingga teman-teman semua. Makalah ini disusun agar para pembaca dapat memperluas ilmu tentang tafsir ayatul ahkam. Jadi pada video kali ini saya dan teman saya nanti Akhir Puan akan membuat video tentang tugas tafsir ayat ahkam, yaitu tafsir tentang ayat-ayat hukum. Kalau kami sajikan berdasarkan pengamatan dan dari sumber informasi yang kami dapatkan. Semoga dengan video ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca, khususnya para mahasiswa atau masyarakat secara umum. Kami juga sadar bahwa mungkin video ini nanti banyak kekurangan, sehingga kami minta khusus kepada dosen ini, yaitu Ustaz Masturi, dan masukannya untuk perbaikan ataupun nanti di kolom komentar tulis di YouTube kami ya guys. Lanjut. Terus pendahuluan itu poligami merupakan isu yang sangat kontroversial, khususnya di kalangan Indonesia. Indonesia sendiri itu sangat kontroversial sekali mengenai poligami. Kalimat itu sangat sensitif sekali kata poligami itu. Tidak hanya di kalangan umat Islam, tapi juga di antara Muslim itu kadang sudah menjadi populer kata poligami dan telah dilarang secara hukum di negara-negara Barat. Nah, khususnya di negara Eropa Barat itu poligami itu sudah diharamkan, dilarang ya, bukan diharamkan. Termasuk khususnya di Amerika Serikat. Ini tidak berarti bahwa mereka tidak melakukan poligami dengan tersebut. Beberapa pria secara hukum hanya memiliki satu istri, tapi mereka mungkin memiliki hubungan di luar nikah atau melibat satu atau lebih istri di tempat yang berbeda. Nah, ini mungkin jadi manfaat dari poligami sendiri. Kadang yang namanya laki-laki itu disunahkan, ya namanya sunnah yang telah diajarkan Rasulullah, terus juga dijelaskan dalam kitabnya, dalam Al-Quran surah An-Nisa nanti yang akan saya bahas. Itu merupakan sebuah sesuatu yang harus dilakukan agar kita tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di dalam kitab suci juga telah dijelaskan secara gamblang mengenai hukum poligami ini. Dari perspektif itulah maka poligami telah terjadi beberapa tahun lalu dalam kitab suci agama Islam. Al-Quran menegaskan mengenai hukum poligami seperti yang sudah dijelaskan dalam ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nah, ini fankihu ma qaba lakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi nikahilah perempuan 2 atau 3 sampai 4. Terus lanjutannya, ayat lanjutannya yaitu wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi ketika kita tidak bisa adil, maka cukuplah satu. Umma malakat sayyidukum dzalika anna alla ta'dilu. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an dijelaskan sebenarnya kita itu boleh menikahi 2, 3, 4 wanita. Tapi kalau kita tidak bisa adil, cukup satu saja biar setia. Ya, lanjut.
Tujuan penulisan makalah ini untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan tafsir ayat akal yang saya akan sampaikan. Nah, pembahasan, masuk ke pembahasan. Itu surah An-Nisa terdiri atas 176 ayat, tergolong pada surah Madaniyah. Menggunakan An-Nisa, wanita, karena dalam surat ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita serta merupakan surah yang paling membicarakan hal itu dibanding dengan surah-surah yang lain. Surah yang lain banyak juga yang membicarakan tentang hal wanita. Ialah surah At-Talaq. Dalam hubungan ini biasa disebut surah An-Nisa. Surah An-Nisa Al-Kubra, surah An-Nisa yang besar. Sedang surah At-Talaq disebut juga surah An-Nisa Al-Sughra, yaitu surah An-Nisa yang kecil. Lanjut. Saya bacakan surah An-Nisa ayat 1-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Artinya kita lanjut saja ya, bacalah. Hai sekalian manusia, takwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada kaumnya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Menukar makanan itu adalah dosa yang besar. Dan kamu tidak takut dengan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguhnya tindakan-tindakan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai hubungannya dengan penuh kerelaan, ikhlasan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah menurut sebagai makanan yang sedap, lagi baik akibatnya. Langsung ke tafsir perkataan. Di sini ada kata batta minhunna, berarti menyebar dan berpisah dengan cara beranak pinak. Di antara pendapat ini adalah Subhanahu wa ta'ala berfirman warazana mabthutha, dan wawazana mabthutha, dan permadani yang terhampar. Surah Al-Ghasyiyah ayat 16. Maksudnya permadani itu terhampar dan menyebar atau pisah-pisah peletakannya dalam beberapa majelis. Adapun makna al-bathu berarti memisahkan suatu dan membangkitkan. Terus ini ada tata'alun nabi, berarti sebagai meminta kepada sebagian yang lain dengan namanya. Contohnya as'aluka billah, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan asma Allah, dan ansyadukallah, aku ingin kamu agar mengingat Allah. Kata ini berarti kola wajan masdar mufalah, menunjukkan arti saling atau kalau dijabarkan jadi engkau banyak meminta. Menurut Az-Zujaz, asal kata tersebut adalah kata sa'alu, kemudian dibuanglah huruf taknya yang kedua untuk memperingankan. Terus selanjutnya al-arham, bentuk jamak dari kata rohim yang berarti tempat berdiamnya janin di dalam perut ibu. Kemudian katanya diungkapkan untuk kerabat secara mutlak, baik ke atas atau menyamping. Nah, mungkin untuk kata rohim ini itu sedikit ada ini. Biasanya kalau misalnya laki-laki dan perempuan itu, biasanya kalau sering itu orang kebanyakan itu bilang itu muhrim, sedangkan muhrim itu artinya itu orang yang berihram ya. Yang benar itu mahram. Mahram itu orang yang beda rahim dan tidak bisa tidak bisa nikah ya. Satu mahram itu tidak bisa menikah. Terus selanjutnya ar-raqib, ya berarti pengawas yang selalu meniti pekerjaan. Terus al-marqab ataupun muraqabatullah adalah tempat tinggi yang digunakan oleh pengawas. Maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menguasai seluruh amal kita. Tidak satupun dapat ditutupi darinya. Hal ini sekaligus merupakan penunjuk dan perintah bahwa Allah selalu menguasai kita. Terus al-yatama dalam bentuk dari jamak kata yatim, itu anak yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Biasa berasal dari kata al-yatim yang berarti sendirian. Dan antara ungkapan yang punya arti ini adalah ad-durrah al-yatimah, permata tunggal. Maksudnya ya dibuat al-yatim berarti anak yang ditinggal mati ayahnya. Sementara al-ajai adalah anak yang ditinggal mati ibunya. Baru al-latim berarti anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya. Disebut yatim apabila anak yang dimaksud belum balik, dan apabila sudah balik maka yatim disebut dengan yatim. Nah, mungkin kalau Indonesia, misalnya kalau ibunya udah meninggal, biasanya disebut piatu. Dan ketika dua orang tuanya udah meninggal, disebutnya itu yatim piatu. Itu kalau di Indonesia. Terus yang kata habban, habban di sini berarti dosa artinya ya. Penduduk Hijaz mengungkapkan kata ini dengan huruf ha berharakat dhamma, sementara suku Tamim mengucapkan al-hau dengan huruf ha yang dibaca fathah. Menurut Ar-Rawib, al-hau berarti dosa, sementara al-hau adalah bentuk masdarnya. Konon, talak yang dijatuhkan pada Ummu Ayyub disebut hum, disebut demikian karena suami ingin membuatnya jera. Terus menurut Imam Al-Qurtubi, kata al-hum berarti menjerakan unta. Kemudian yang artikan sebagai dosa dengan tujuan untuk menjera. Penggunaan maka ini kata Al-Qurtubi juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Allahumma gfir khuftik, ya Allah ampunilah dosaku. Terus ada kata tuksitu, dalam ungkapan Arab dicontohkan aktatur ar-rajul, laki-laki untuk berlaku adil. Makna yang sama juga ditunjukkan dalam hadis al-muqsituna fid dunya ala manabiri min lulu yaumil qiyamah, yang berlaku adil dan berarti atas mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Namun bila ungkapannya itu berbunyi wasata rajulu, maka dia berkata laki-laki itu bertindak alim. Makna seperti itu juga terdapat dalam firman Allah, wa ammal qasituna faqanu li jahannam haqaba, dalam surat Al-Jin ayat 15. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Itu dari kata al-qasitun. Terus dengan demikian dapat disebutkan bahwa kata yang bisa dibuat dari wasoto apabila ia masuk dalam kategori rubai 4 huruf berarti adil. Sebaliknya apabila ia masuk dalam kategori sulati 3 huruf maka ia berarti zalim. Seperti itu ya. Terus taulu berarti cenderung dan bersikap zalim. Dalam ungkapan contohkan ulta alayya, berarti ulta alayya, kau buat zalim kepadaku. Makna al-aula dalam terminologi ilmu faraid berasal kaul adalah cenderung yang bersifat konkret. Dicontohkan dalam ungkapan Arab ala al-mizan, timbangan itu miring, yaitu apabila salah satu dengan yang lainnya tidak setara, kemudian makna ini dipindahkan ke dalam bentuk kecenderungan yang bersifat abstrak dan akan zalim. Jadi timbangan itu harus setara, jangan berat ke kanan berat ke kiri, harus setara. Itu dari makna ta'ulu, seperti itu ya. Terus Imam Asy-Syafi'i menafsirkan Allah ta'ulu berarti jangan engkau memperbanyak istri.
Sodokotina berarti mahar-mahar mereka. Kata itu adalah bentuk jamak dari kata sodako. Sodako dengan sod yang dipatah dan huruf dal yang didhamah yang berarti mahar, maknanya seperti kata as-sodaq atau as-sidik yang berarti mahar. Menurut Ibnu Qutaibah atau sodakoh dalam dialog lain diucapkan sodakoh, sodakoh. Terus nihlah berarti hadiah atau pemberian yang diberikan secara baik-baik. Maksudnya janganlah kalian memberikan mahar mereka sementara engkau membenci mereka. Menurut Ibnu Qutaibah maknanya ialah berilah sisi-sisimu itu mahar-mahar mereka sebagai kewajiban dari Allah yang harus dilaksanakan. Terus hani'an mari'a berarti dua sifat yang berasal dari lezatnya rasanya makan, yaitu hunu dan muru yang berarti sedap dan menyehatkan. Maksud hadisnya adalah apabila ia ditelan dan masuk ke dalam tidak menimbulkan bahaya bagi lambung. Oke, teman-teman, ini di sini dapat saya sampaikan. Nanti ini ada beberapa poin lagi yang akan disampaikan oleh teman saya. Di sini ada tafsir ijmali, asbabun nuzulnya, serta hikmah-hikmah yang dapat diambil dari surah An-Nisa ayat ini berkaitan tentang kitabun nikah seperti itu ya. Insyaallah setelah ini kita lanjut sama teman saya dan permohonan adanya saya silakan. Syukran kepada Beliau Sama'alikuddin sudah menyampaikan materi yang bagian pertama. Insyaallah sekarang saya Beliau Purwana akan menyampaikan pembagian materi yang berikutnya, yaitu mulai dari makna global. Allah Subhanahu wa taala membuka surah An-Nisa dengan seruan kepada seluruh manusia. Mereka diseru untuk menyembah hanya kepada Allah yang tiada sekutu baginya. Seraya mengingatkan mereka bahwa Dialah yang Maha Kuasa dan Dia pula yang telah menciptakan mereka dari satu jiwa, yaitu Adam, dan dari Adam pula diciptakan istrinya yaitu Hawa. Lalu dari keduanya tersebarlah manusia yang banyak. Dengan demikian semua manusia berasal dari satu bapa. Mereka sejatinya bersaudara baik dari segi kemanusiaan atau nasab. Karena itu yang kuat hendaknya menyayangi yang lemah dan yang kaya hendaknya membantu yang miskin, sehingga terciptalah bangunan masyarakat yang sehat. Lain dari itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan perintahnya agar selalu bertakwa dalam dua kesempatan, yaitu awal dan akhir ayat. Hal ini menunjukkan betapa agung hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Juga membarukan antara takwa dan silaturahim dengan redaksi wattaqullohal-ladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullohal-ladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Untuk menunjukkan betapa penting hubungan antara ikatan kerabat dan ikatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang manusia harus menjaga dua hubungan ini yang andai kata semua manusia menyadarinya, niscaya mereka akan hidup bahagia dan tentram. Akan tetapi, toh mengapa di sana masih banyak peperangan yang menghancurkan segalanya, yang hijau menjadi kering, rontok dan menghabiskan keturunan dan anak-anak. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengiringinya dengan mengingatkan manusia tentang hak anak yatim. Dia menyuruh manusia agar menjaga hak-hak mereka, khususnya yang berkaitan dengan harta-harta mereka dan tidak merugikan mereka, karena merekalah yang justru memerlukan perlindungan dan pengayoman. Semua berujung pada makna yang mendalam, yaitu anak yatim. Anak yatim itu lemah, dan kezaliman terhadap yang lemah adalah perbuatan dosa besar di sisi Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum lelaki yang dalam pengakuan mereka terdapat anak perempuan yatim yang ingin dinikahinya, sementara
Ia khawatir tak dapat membayar mahar misli pada dengan umumnya wanita saat itu dan di tempat itu, atau ia takut tak dapat berlaku adil di antara para istrinya dengan menzalimi perempuan yatim yang dinikahinya itu agar semua hal tersebut tidak menyusahkan mereka. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala membolehkan menikahi 2 istri, tidak sampai 4 istri selain perempuan yatim itu, akan tetapi jika ia tak mampu berbuat adil, hendaknya 1 istri saja sudah cukup. Allah Ta'ala menutup ayat ini dengan perintah kepada kaum laki-laki agar memberikan mahar para istri mereka dengan kerelaan hati. Maksudnya mahar tersebut diberikan sebagai pemberian yang diiringi dengan penuh kedermawanan, bukannya dianggap sebagai cobaan atau untuk menunjukkan kesombongan. Kan tetapi apabila para wanita itu dengan rela hati menyerahkan maharnya atau mengembalikan maharnya, maka hendaknya suami memakannya dengan cara yang halal dan baik-baik. Kita masuk ke asbabun nuzul, yaitu sebab ayat. Yang pertama, konon seorang laki-laki dari Qadafan membawa harta yang banyak sekali milik keponakannya yang yatim. Setelah si anak menginjak umur dewasa, harta itu dimintanya tetapi ia menolak. Lalu hal diadukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat wa atul yatama amwalun, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka, demikian seperti yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair. Yang kedua, Aisyah berkata, seorang pria memelihara seorang anak perempuan yatim, lalu dikawininya, dan si yatim itu mempunyai nama yang cukup baik. Dia tetap berada di bawah kekuasaan pria tersebut, tetapi hak-haknya tidak dipenuhi, maka turunlah ayat wa'lim alla tuqsitu fil yatama, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya. Dan yang ketiga, Al-Bukhari meriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah, dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, Aisyah menjawab, hai putra saudaraku, si yatim itu berada di pangkuan para walinya dan hartanya dicampur menjadi satu dengan harta mereka. Ia seorang di antara mereka terpesona oleh harta dan kecantikannya. Lalu ia berkehendak untuk mengawininya, tetapi dengan cara tidak adil perihal mas kawinnya. Ia tidak mau memberinya seperti yang diberikan kepada orang lain. Maka ia dilarang berbuat demikian, kecuali ia harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Padahal mereka para wali sudah bisa memberi mas kawin yang cukup tinggi. Demikianlah maksud ayat tersebut. Lalu mereka disuruh mengawini perempuan-perempuan yang cocok dengan mereka. Selain anak yatim, itu sudah ayat itu. Banyak pula orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Lalu turunlah ayat. Mereka bertanya kepadamu tentang masalah perempuan. Quran surah An-Nisa ayat 127. Kemudian kita masuk ke kelembutan tafsir. Yang pertama, surah ini dinamakan surah An-Nisa, perempuan, karena ayat-ayatnya banyak sekali membicarakan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan perempuan. Dibandingkan dengan surah-surah lain, dalam pembukaannya saja sudah mengingatkan manusia akan asal-usul kejadiannya, yaitu dijadikan dari jiwa yang satu. Ini satu pembukaan yang indah sekali, khususnya dalam rangka membicarakan masalah perkawinan, warisan, hak-hak suami istri, nasab, hubungan semenda, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, semua manusia ini bertemu dalam satu nasab, yaitu Adam. Teori evolusinya Darwin Yahudi jelas bertentangan dengan penegasan ayat ini.
Dia menjadikan diri jiwa yang satu sedang dari kehidupan dimulai dari mikroba, tumbuh di permukaan air, lalu berubah menjadi binatang kecil. Binatang ini kemudian berubah menjadi katak, kemudian berubah menjadi ikan, kemudian berubah menjadi kera, dan kera itu kemudian meningkatkan menjadi manusia. Begitulah seterusnya. Tegas teori ini semata-mata khayal yang telah ditolak oleh para ilmuwan dengan dalil-dalil yang tegas. Yang ketiga, pasangan Adam ini disebut Hawa. Dinamakan demikian karena ia diciptakan dari makhluk hidup. Demikian menurut pendapat jumhur. Abu Muslim membantah anggapan yang mengatakan bahwa Hawa itu diciptakan dari busuk Adam. Ia juga berkata, apakah gunanya Allah menciptakan Hawa itu dari tulang rusuk? Padahal dia juga berkuasa menciptakan dari tanah. Ia beranggapan bahwa firman Allah wa minha, dan dia menciptakan dirinya, maksudnya dari jenisnya. Pendapat ini yang dianut oleh Muhammad Abdul dalam tafsir Al-Mannar. Ini jelas tertolak, sebab kalau ayat tersebut ditakwil demikian, niscaya manusia ini dicipta dari dua jiwa, bukan dari jiwa yang satu, dan ini jelas bertentangan dengan zahir nas dan bertentangan pula dengan penegasan hadis-hadis yang sahih. Salah satunya yaitu innal mar'ata khalaqat min dhal'in a'waja. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Faidahnya sudah sangat jelas, yaitu untuk menjelaskan bahwa Allah berkuasa menciptakan makhluk hidup dari makhluk hidup pula tanpa melalui proses kelahiran. Sebagaimana dia berkuasa menciptakan makhluk hidup dari benda mati. Adam diciptakan dari tanah, Isa diciptakan dari seorang ibu tanpa ayah, dan Hawa diciptakan dari seorang ayah tanpa ibu. Semuanya itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang keempat, mengungkapkan kata halal dan haram dengan baik dan buruk dalam redaksi firman-Nya. Wala tatabaddalu al-khabisa bit-thayyib. Dan jangan kamu tukar yang baik dengan yang buruk, merupakan bentuk penjeraan agar manusia menjauhi makanan harta anak yatim. Dan sebaliknya, ia juga sekaligus merupakan motivasi supaya mereka gemar mencari anugerah yang diberikan Allah padanya dengan jalan bekerja yang halal dan merasa cukup dengan pekerjaan yang halal itu, sehingga tidak mencampuri hak anak yatim, sebab yang demikian itu zalim dan dosa besar. Dan yang kelima, Abu Su'ud mengulas Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada para ketua dalam redaksi, wa atul yatama amwaluhum, dan berikanlah hak para laki dewasa yang menjadi wali harta-harta anak yatim itu padanya, karena baru saja anak-anak yatim itu keluar dari kejatimannya. Selain itu, ayat tersebut juga menunjukkan akan wajibnya bersegera menyerahkan harta itu kepada mereka. Dengan demikian, seolah-olah nama yatim itu masih melekat kepada mereka dan belum hilang. Menurut kami, As-Sabuni menyebutkan yang demikian itu menurut ulama ilmu bayan disebut majaz mursal, yaitu menggunakan indikasi kondisi yang dialami yatim pada saat itu, yaitu mereka itu masih yatim. Kemudian yang keenam, maka harta anak yatim itu haram sekalipun tidak dimasukkan dalam harta wasiat, sedang dibatasinya dengan harta kamu. Dalam firman-Nya, dan janganlah kamu makan harta mereka dengan mencampurkan ke dalam hartamu, untuk menunjukkan betapa kejinya makan harta anak yatim. Lebih-lebih kalau si wali itu orang yang berkecukupan, makanya larangan itu dikhususkan bagi mereka para wali. Yang ketujuh, sisi kesesuaian hubungan antara menyebut yatim dengan mengawini perempuan
dalam firman-Nya, dan jika engkau khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagimu, menunjukkan bahwa wanita itu adalah makhluk yang lemah. Tak ubahnya anak-anak yatim sementara di sisi lain karena anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya. Lalu si wali tertarik akan harta dan kecantikannya. Lalu 14 berhasrat untuk mengagumi tanpa keadilan dalam mas kawin, yang akhirnya mereka dilarang berbuat demikian seperti dalam hadis Aisyah tersebut. Abu Su'ud mengulas penegasan perintah untuk mengawini perempuan-perempuan lain dengan melarang mengawini perempuan-perempuan yatim. Padahal justru mereka yang dimaksud dalam larangan itu merupakan tambahan kehalusan bahasa dan memposisikan mereka para wali terkait hal itu. Larangan mengawini perempuan-perempuan yatim sebab jiwa itu akan semakin tertarik terhadap sesuatu yang dilarang. Kemudian lanjut ke bab yang berikutnya, yaitu kesimpulan. Kita menyimpulkan, ada beberapa kesimpulan yang kami simpulkan, yaitu yang pertama, seluruh umat manusia berpangkal dan bernasab kepada satu orang, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, boleh minta sesuatu dengan nama Allah, seperti ungkapan aku minta kepadamu dengan nama Allah. Jadi segala sesuatu minta kepada Allah, ya, dan karena Allah. Kemudian yang ketiga, hak keluarga adalah sangat agung. Karena itu Allah memerintahkan supaya hubungan keluarga itu dipupuk, jangan diputuskan. Jadi silaturahminya harus tetap terjaga. Kemudian yang keempat, anak yatim dan hartanya wajib dipelihara dan dikembalikan hartanya itu kelak apabila ia sudah dewasa. Yang kelima, boleh poligami sampai 4. Boleh poligami sampai 4 dengan syarat harus adil. Jadi kalau tidak bisa adil, lebih baiknya satu saja cukup. Dan kalau tidak mampu berlaku adil, kalau tidak mampu untuk menafkahi, lebih baik satu istri saja sudah cukup. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami di sini masih proses belajar, dan mohon maaf kalau masih banyak yang salah dan masih banyak keliru, masih banyak khilaf. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi pemahaman baru untuk kita semua, dan yang sudah kami sampaikan semoga bisa kita amalkan, bisa kita diskusikan, biar kedepannya kita makin menguasai materi ini. Apabila ada kekurangan atau masukan, boleh nanti disampaikan lewat kolom komentar di YouTube kami, ya guys. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Itu saja, saya Rian Nirwana dan Akhi Osama mohon pamit. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.